Halo guys, welcome to my channel. Kembali lagi bersama gue Dia STH. Oke, jadi kali ini aku mau sharing ke kalian tentang BSO yang pernah aku ikutin di Fakultas Kedokteran. Nah, kalau misalnya ada yang tanya, emangnya kita harus ikut? Boleh nggak sih kalau nggak ikut? Oke, jadi jawabannya tidak harus. Kan bisa ikut, bisa nggak, itu terserah kalian. Jadi saran aku adalah mendingan kalian ikut aja, karena pertama kan akan dapat pengalaman, kedua kan akan dapat ilmu, ketiga banyak teman, keempat di UWK itu kalau misalnya kita ikut kayak BSO, nah kan akan dapat yang namanya sertifikat yang berjumlah SKP. Ada 1, 2, 3, 4 SKP. Kalau paling tinggi itu 4. Dulu sih aku pernah dapat SKP 5 sih, cuman sekarang kalau nggak salah yang paling tinggi itu adalah 4 SKP. Nah, terus kalau misalnya kan udah ngumpulin semuanya SKP itu, misalkan udah dapat 70 SKP. Nah, 70 SKP itu kalian tukekan ke BEM Fakultas Kedokteran. Terus di BEM Fakultas Kedokteran itu kalian akan bakalan dapat yang namanya sertifikat B. Nah, jadi sertifikat B itu bakalan buat apa? Nah, jadi sertifikat B itu bakalan kayak dibuat untuk pendaftaran yudisium kalian nanti. Penasaran kan apa aja? Tonton video aku, oke? Nah, aku punya sedikit cerita waktu aku pertama kali jadi mahasiswa kedokteran. Jadi pertama kali kan jadi maba itu adalah MOM. MOM itu kita udah ditawarin namanya BSO, tapi BSO-nya itu universitas. Jadi kalau misalnya di universitas itu dari semua fakultas kayak fakultas hukum, ekonomi, teknik, fakultas kedokteran hewan dan lain, itu dia tuh bisa gabung ke BSO-nya UNIF. Tapi beda lagi kalau dia itu BSO-nya fakultas, ya pastinya anggotanya ya sesuai dengan fakultasnya masing-masing ya kan. Kalau misalnya FK ya FK semuanya gitu. Karena aku adalah mahasiswa kedokteran, jadi kali ini aku mau sharing ke kalian ada apa aja di BSO yang ada di Fakultas Kedokteran. Pastinya di UWK. Di BSO Fakultas Kedokteran UWK itu ada 4 BSO. Yang pertama adalah IMR Spine, CIMSA, Meteora, sama MMK. Nah, jujur aku sendiri pribadi itu aku ikut 3, IMR Spine, Meteora, sama SKI. Loh, tadi kan ada 4 nggak ada SKI, kok tiba-tiba aku ikut SKI? Nah, jadi SKI itu bukan BSO, tapi melainkan organisasi kerohanian. Di sini aku nggak bakalan sharing tentang si kerohanian, karena aku sendiri ya bukan orang Kristen, Hindu, aku sendiri adalah orang Islam. Jadi pastinya aku bakalan ngomongin Islam aja. Oke, aku lanjut ke BSO tadi ya. Jadi kita nggak usah bahas yang kerohanian. Oke, kali ini aku akan bahas satu-satu tentang BSO-nya. Yang pertama itu adalah IMR Spine. Jadi IMR Spine itu adalah kepanjangan Emergency Medical Rescue Spine. Tapi dulu itu namanya bukan IMR Spine, melainkan TBM, Tim Bantuan Medis. Di IMR Spine itu dia itu punya kayak atasan lagi atau kayak pusatnya gitu. Nah, namanya itu PTBM MKI. PTBM MKI itu apa? Jadi itu adalah Perhimpunan Tim Bantuan Medis Mahasiswa Kedokteran Indonesia. Nah, aku jadi nyanyi. Yaudah, hubungannya IMR Spine sama PTBM MKI itu adalah dari seluruh universitas di Indonesia yang mempunyai fakultas kedokteran kayak UI, UNED, UNPAD, ya kan? Terus apa lagi ya? UNER, UWK juga, UHT. Nah, yang mempunyai fakultas kedokteran itu pasti mempunyai kayak BSO sendiri, yaitu adalah kayak contohnya ini di UWK namanya adalah IMR Spine. Tapi beda lagi kalau di UNER itu namanya TBM apa ya? Aku lupa. KPLA. Kalau nggak salah di UNER itu namanya TBM KPLA. Kalau di Unisma itu apa gitu. Jadi mereka itu fakultas kedokteran itu mempunyai BSO sendiri-sendiri gitu. Nah, namanya itu tim bantuan medis. Nah, di tim bantuan medis seluruh Indonesia itu tadi berkumpul jadi satu, namanya itu PTBMKI gitu. Terus pengurusnya siapa sih PTBMKI? Pengurusnya TBM universitas itu siapa saja sih? Nah, oke, aku akan bahas satu-satu. Kalau misalnya di pengurusnya PTBMKI itu bakalan ya sesuai dengan wilayah masing-masing. Kan aku tadi udah bilang kalau misalnya PTBMKI itu ada 5 wilayah, ya kan? Nah, cuman aku di sini yang paling ngerti itu adalah wilayah 4 karena aku ada di regio wilayah 4. Nah, di wilayah 4 itu kan ada Jawa Timur, Bali, NTT, NTB, universitas yang ada di wilayah 4 yang mempunyai fakultas kedokteran kayak
UNER, UHT, CIMSA, UNISMA, dan lain-lain. Mereka lah yang jadi pengurusnya PT BMKI. Nah, jadi pengurusnya semuanya dong? Ya enggak juga. Kalau misalnya kita dikatakan membernya PT BMKI atau anggotanya PT BMKI, ya iya juga PT BMKI. Itu karena atasnya itu adalah PT BMKI. Cuman pengurusnya itu adalah beda. Jadi contohnya kayak ketuanya PT BMKI itu adalah dari satu mahasiswa PTBM UNER kayak gitu. Terus ada lagi kayak sekretarisnya itu ada di UC, TBM-nya UC kayak gitu-gitu. Jadi ya istilahnya kayak perwakilan dari setiap universitas yang ada di wilayah tersebut gitu guys. Terus kalau misalnya pengurusnya TBM itu siapa? Jadi pengurusnya TBM itu adalah ya sesuai dengan universitasnya masing-masing. Contohnya adalah UWK. UWK kan punya fakultas kedokteran. Nah, fakultas kedokteran itu mempunyai BSO yang namanya tim bantuan medis. Nah, tim bantuan medisnya itu namanya adalah IEM Spine. Pasti ya anggotanya adalah anak mahasiswa UWK sendiri gitu. Kegiatan yang ada di IEM Spine itu kalau misalnya kita mau diklat itu kita bakalan kayak per minggu itu ada dikasih materi. Nah, materinya itu tentang BLS atau Basic Life Support. Nah, jadi penanganan atau pertolongan pertama dengan keadaan yang emergensi. Itu kita diklatnya itu di Coban Rondo rata-rata. Terus kita juga ngasih seminar ke teman-teman kita. Jadi seminarnya itu tujuan kayak jadi kita ngasih ilmu kepada kalian yang bukan anggota IEM Spine. IEM Spine udah selesai. Sekarang yang kedua itu adalah CIMSA. Nah, tapi yang CIMSA ini maaf banget karena aku nggak ikut, jadi aku kurang paham secara detailnya. Tapi yang aku hanya sekilas tahu mempunyai ikatan organisasi ke seluruh mahasiswa kedokteran di Indonesia. Sama, cuman aku kurang paham kayak gimana detailnya. Kalau nggak salah sih, dia tuh punya 6 pembagian. Tapi kalau misalnya kan bener-bener pengen tahu tentang CIMSA, ntar kan tulis aja di kolom komentar. Ntar aku bantuin tanya ke teman aku tentang CIMSA itu kayak gimana. Oke, lanjut. Yang ketiga itu adalah Meteora. Ini menurut aku adalah BSO yang tersantuy. Jadi kenapa kalau paling yang tersantuy? Karena dia itu jujur ya, aku sendiri bagi anggota Meteora itu, wah, bateriku habis guys. Jadi di Meteora itu bener-bener BSO yang tersantuy. Kenapa kok kayak gitu? Karena di Meteora itu kayak apa ya, setelah diklat dia itu udah tidak ada kegiatan apapun guys. Meteora itu masih buka anggota baru nggak sih? Masih, jadi pendekatan anggota baru, tapi setelah diklat kan bener-bener nggak ada kegiatan apapun gitu. Aku juga nggak tahu kenapa. Aku sendiri juga ya udah gitu aja. Yang keempat itu adalah MMK. Jadi kepanjangannya aku kurang tahu juga sih kepanjangannya apa. MK ini udah dianggap kayak organisasi punah atau BSO yang punah. Kalau nggak salah sih mulai tahun 2017 dia udah kayak kurangi kegiatannya. Sejujurnya MMK itu apa sih? Jadi MMK itu kayak perkumpulan mahasiswa kedokteran yang bisa di bidang nyanyi atau musik. Oke, itu adalah BSO yang ada di Fakultas Kedokteran aku, FK UIKS. Oh banget kalau misalnya informasinya kurang mendetail ya, karena aku hanya ikut cuma 2 BSO aja, nggak semuanya. Terus bagi kalian yang pengen banget kayak pengen tahu CIMSA kayak gimana, karena di video aku ini kan kurang mendetail tentang CIMSA-nya. Jadi kalau misalnya kan bener banget tentang CIMSA, kan boleh tulis di kolom komentar. Aku bakalan bantuin tanya ke teman aku tentang CIMSA kayak gimana, oke? Oke guys, jadi cukup sekian video kali ini. Terima kasih kalian udah nonton video aku. Dan jangan lupa like, comment, share ke teman-teman kalian. Oke, goodbye, see you di next video.